Halo semuanya, perkenalkan aku Alia Putri Maridika Ningrum dengan NIM 14014121273 dengan nomor presensi 35. Di sini kita akan belajar bersama tentang alat peraga neraca kartesius. Nah, neraca kartesius ini dipelajari di jenjang kelas 4 dengan KD 3.4 menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, dan 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Yang berikutnya, tujuan dari alat peraga sederhana neraca kartesius ini adalah untuk membuktikan hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Dan hukum Archimedes yang berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kemudian dasar teori yang mendasari atas adanya alat peraga ini adalah yang pertama hukum Archimedes, yaitu hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau sering disebut dengan gaya apung. Kemudian dasar teori yang berikutnya adalah hukum Pascal yang berbunyi apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada zat cair tersebut akan meningkatkan sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Baik, yang berikutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk alat peraga neraca kartesius. Yang pertama ada air secukupnya, 3 buah gelas, 3 buah plasisin dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama ada bulat tanpa rongga, yang berikutnya ada pipi tanpa rongga, dan yang terakhir adalah pipi berongga. Langkah-langkah alat peraga neraca kartesius yang pertama adalah menuangkan air secukupnya ke dalam 3 buah gelas. Yang berikutnya kita akan memasukkan 3 buah plasisin yang berbeda bentuk ini ke dalam 3 buah gelas yang berbeda juga. Baik, bisa kita lihat pada gelas yang pertama terdapat plasisin yang tenggelam dalam bentuk bulat tanpa rongga. Hal ini terjadi saat massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Pada saat benda tenggelam, berat benda di dalam cairan lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan. Yang berikutnya ada gelas yang kedua, yaitu yang berisi plasisin pipih dengan yang mengapung. Hal ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda, maka gaya tekan air lebih besar daripada berat benda. Dan yang terakhir, dalam gelas 3 ini kita bisa lihat bahwa plasisin yang berbentuk pipi berongga mengalami melayang. Hal ini dikarenakan massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Hal ini menjadikan gaya tekan air sama dengan berat benda. Maka yang terjadi adalah benda melayang. Maka dapat disimpulkan bahwa benda tenggelam dikarenakan gaya tekanan air lebih kecil daripada berat benda. Kemudian benda terapung terjadi apabila gaya tekan air lebih besar daripada berat benda. Dan yang terakhir, benda melayang apabila gaya tekan air sama dengan berat benda. Baik, itu tadi adalah simulasi dari alat peraga neraca kartesius yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.